Oke, selamat datang di Sulas Podcast spesial Roadshow Yogyakarta. Jadi ini tuh sebenarnya yang menjadi latar belakang kenapa kita pengen banget bikin podcast di Yogyakarta, karena ada sedikit keresahan nih tentang yang ada hubungannya sama kulit. Nah, kalau ABPP ngomongin masalah kulit kan kayaknya wah kurang etis gitu. Kita kan di sepatu. Nah, tapi karena kita berhubungan sama kulit untuk bahan baku sepatu, makanya kita ngajakinnya yang udah expert nih di perkulitan juga. Salah satunya dari Politeknik ATK. Kebetulan ini saya udah ada yang nemenin nih. Mungkin bisa langsung diperkenalkan saja dengan siapa ini saya. Oh, saya harus memperkenalkan diri ya. Iya, Pak. Baik, nama saya Satrio Aribowo. Dan panggilannya Oh, saya panggilannya Ari. Pak Ari. Iya. Bang boleh? Om boleh. Mahasiswa Iya. biasanya manggilnya Manggilnya boleh Pak, boleh Mas, boleh Ari aja. wah. Kalau di luar negeri kan malah justru mereka tersinggung kalau misalnya memanggil dengan Pak atau Mister, biasanya langsung Ari aja. Gitu. Oke, baik. Terserah aja mau manggil saya apa, asal jangan Mbak. Oke, Iya. bener banget sih. Oke, jadi mungkin sekarang saya manggilnya Pak aja. Oh, siap Pak. Saya pura-puranya mahasiswa ini. Oh, boleh Pak. Saya manggilnya kapan nih? Bebas kalau manggil saya Fai atau Mas Oke, atau boleh B. Mas Fai. Oke, siap. Oke, Siap. Pak. Jadi sebenarnya yang menjadi keresahan kita tuh tentang leather nih. Kita mungkin banyak banget yang sekarang tuh mulai aware dengan material leather, karena kita tahu brand lokal Indonesia khususnya di alas kaki ya udah mulai menggunakan bahan material itu. Material ya, bukan bahan material, double jadi menggunakan material itu. Nah, banyak orang yang bingung leather itu apa sih gitu, Pak. Jadi mungkin dari Pak Ari nih, kalau menurut Pak Ari atau Ya, dari akademisi. ini secara karena saya bekerja di Politeknik ATK dan Iya. juga berkecimpung dengan dunia perkulitan gitu Iya. ya. Jadi kalau leather itu kan merupakan suatu kulit yang sudah mengalami proses penyamaan atau pengolahan kulit. Oke, Itu disebut dengan leather. leather. Ya, kalau kulit sendiri itu kan ada dua ya, head and skin ya. Mhm. Kalau skin itu adalah merupakan kulit untuk hewan kecil, kalau head untuk kulit hewan besar. Nah, Iya. sedangkan leather sendiri adalah kulit yang sudah jadi, kulit yang sudah mengalami proses penyamaan atau mengalami suatu perubahan dari yang Iya. dia itu bersifat labil menjadi bersifat stabil. Itulah Oke. leather. Oke. Jadi kalau leather itu adalah ya merupakan suatu lembaran Mhm. yang dari bagian kulit hewan Oke. tentunya, Iya. baik itu bagian mana saja itu disebut dengan leather. Leather. Hewan ya, Pak. Ada Iya, hewan. kata hewannya itu Iya. wajib. Oke. Itu adalah leather. Oke. Jadi kalau kita di Idul Adha habis nyembeli hewan, sapi atau kambing kan diambil tuh kulitnya. Itu berarti belum leather nih. Oh belum, Karena belum itu diolah. masih kulit mentah. Kulit mentah nyebutnya. Kulit mentah. Atau kalau misalnya orang luar nyebut ya itu merupakan skin atau hide gitu aja. Oke, karena bukan belum leather. bukan Iya. leather. Jadi leather itu kalau udah terproses. Terproses dan mengalami proses penyamaan. Iya. Proses apa dulu? Kalau bukan penyamaan juga belum disebut dengan leather. Oh, kalau ini prosesnya pengawetan yang biasanya dikasih garam belum itu belum belum leather. disebut leather. Kalau kulit perkamen, Pak? Belum disebut leather. Leather. Leather kalau sudah bentuk depannya masnya itu ada sepatu Oh atau ya, ini ada dompet sepatu ya. yang siap untuk dibikin suatu produk itu Iya. adalah leather. Oke, berarti tadi saya nyebut kulit perkamen. Jadi kulit perkamen itu kulit kambing, sapi atau kulit hewan yang Yang diawetkan, Diawetkan. secara kering. kering Matahari. pakai garam. Kulit perkamen itu dikerok. dikerok, Oh iya, ya, dikerok. dikering matahari. Oke. Iya, kalau pakai garam itu adalah kulit garaman. Nah, ini Ya, makanya kulit butuh. awet garaman. Oke. Itu bukan kulit perkamen. Iya, iya. Iya. Oke, nah. Yang penting kalau dipentang Mm-mm. di matahari, kemudian Iya. bisa dipukul ting ting ting, nah itu adalah Berbunyi kulit perkamen. perkamen. Oke. Untuk wayang. Ya, biasanya untuk wayang. apa namanya? Gendang. Gendang Iya. atau untuk ya kalau di masjid itu apa? Apa ya? Beduk. Nah, beduk. Nah, iya. Nah, ya Oke, itu kulit Itu perkamen. perkamen. Oke, jadi mungkin ini bisa jadi tambahan nih kulit perkamen itu seperti apa. Kemudian tadi Pak Ari menyatakan kalau di leather itu hewan dari hewan, Pak. Iya. Nah, beberapa hari yang lalu nih saya melihat salah satu video nih, Pak. Dia tuh menyebut leather, tapi bahannya itu dari kaktus dan
serat nanas. Nah, ini gimana nih kalau menurut Pak Ari nih? Ya kalau dari kaktus atau serat nanas Iya. mungkin ada juga pernah saya baca itu Mas Iya. dari kitebok pisang segala Iya. macam itu terserah mereka mau nyebut apa Oke. ya. Tapi bagi kami para orang di dunia perkulitan Oke. itu mereka hanya sebagai seperti kulit imitasi ya. Oke. Tapi kan kadang-kadang kita juga sebagai orang perkulitan nggak mungkin dong nyebut itu kulit. Iya, iya, iya. Imitasi kok kulit, padahal kita itu jarang untuk membuat kulit imitasi ya, Iya. khusus untuk Iya, yang iya. bergerak di pengolahan kulit. Nah dari situ kita bikin aja sebut aja sebenarnya itu lembaran untuk membuat suatu bahan material atau organik itu mirip dengan kulit. Oke. Oke. Jadi kalau misalnya mereka mau menyebut itu sebagai Leather. leather atau Iya. mungkin yang hayati itu apa Iya, namanya? vegan leather. Ya, itu sebutannya kan vegan leather. hanya untuk brand ya, untuk Oke. meningkatkan brand Iya, iya. dan itu meningkatkan suatu nilai jual kalau marketing kan gitu. Iya, iya. Ya, padahal kalau dari kami ya itu bukan leather. Bukan Yang leather. disebut Ya. leather itu ya dari kulit, bagian dari kulit hewan manapun, apakah itu dari premium atau Iya. semi premium atau genuine leather. Iya. Nah, genuine leather itu juga merupakan kulit yang kualitas rendah. Oke. Iya, walaupun Padahal- itu di mereknya itu Iya, biasanya ada tulisan genuine genuine leather. leather, Itu iya. kadang-kadang bahwa kita anggap ini hanya untuk memastikan ini tuh kulit asli. Oke. Berarti Tapi bukan. belum tentu itu kulit yang premium. Oke. Oke. Ya, sering ada yang banget sih, Pak. genuine leather itu kan kadang-kadang harganya lebih murah. Iya, ada tulisan genuine. Ya, Biasanya di sepatu tuh Iya. ada tuh. Oke, benar. Oke. itu hampir mirip harganya apabila kita ingin melihat seperti dengan vinyl atau Iya, kulit iya. imitasi tadi itu. Imitasi. Oke, berarti sebenarnya ada nggak sih larangan untuk menyebut bahan-bahan yang saya sebutkan tadi dari kaktus atau serat nanas? Kok Ada belum larangan nyebut leather undangan gitu? ya, belum ada undang-undang atau peraturan yang melarang bahwa itu adalah mereka mau menyebut leather atau menyebut vegan leather Iya. ataupun mungkin synthetic leather gitu ya. Tapi kalau di sini umumnya biasanya kalau untuk synthetic leather sudah umum, bahasa umum ya, Iya, walaupun iya. mungkin di asosiasi atau mungkin dalam suatu perkumpulan perkulitan itu kita di dalam dunia sendiri di Iya. keluarga perkulitan sendiri Iya. itu nggak mungkin, itu bukan leather. Oke. Ya, Jadi mungkin dengan wacana ini kita bisa membuka wacana masyarakat bahwa yang disebut leather itu ya dari kulit, bagian dari kulit hewan. hewan. Baik itu bagian premiumnya ataukah semi premiumnya ataukah bagian genuine leather tadi. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada larangan, tapi setidaknya kalian harus tahu lah apa yang disebut Iya. leather dan Jangan sampai masyarakat kebohongan Nah, ya. itu takutnya karena mungkin takutnya dari kebiasaan nih. Mereka nyebutnya vegan leather, akhirnya mereka menganggap itu Oh, itu ya, merupakan leather. bagian dari kulit. Nah, ya, itu. Nah, Lah, kulit apa? Nah. Kulit tanaman, kulit gedebok pisang atau kulit nanas, lah itu terserah aja. Tapi Iya, kan itu iya. kulit jelas komposisinya juga lain ya. Ini seperti Oke. ini mungkin ya. Nah, ini kebetulan Bahwa apa Apa namanya maskot? Bukan maskot. Kulit sebenarnya itu kulit yang seperti ini. ini kalau Ya. kulit tuh dipotong gitu ya. Ya, ini dipotong. Ada 3 lapisan besar sebenarnya kulit itu. Oke, ini kayak kuliah nih. Ya, kayak kuliah. Enggak, Iya. supaya yakin yang disebut leather itu apa. Oke, benar Gitu ya. banget. Iya. Apakah nanas itu ada seperti ini? Iya. Apakah gedebok pisang itu seperti ini Iya. komposisinya? Iya, Jelas iya. enggak kan? Iya, enggak. Karena di sini harus adanya epidermis, ada bagian dermis dan bagian subkutis. Subkutis itu kalau masnya itu habis motong ternak, itu kemudian ada bagian yang nempel ke daging. Iya. Itu bagian subkutis. Oke, yang Ya. kayak putih itu, Pak. Kayak Eh, biasanya warnanya apa? kayak lemak, ada kandungan lemak-lemaknya, Oh, iya, itu iya, yang iya. harus dihilangkan. Iya. Nah, kalau bagian epidermis ini ada 5 lapisan juga, yaitu dari stratum corneum, lucidum, kemudian granulosum, kemudian spinosum, dan geminativum. Iya. Itu adalah merupakan lapisan. Nah, apabila kita melakukan suatu proses merubah kulit menjadi leather yang Iya. berbulu, Mm-mm. kan ada yang kulit yang berbulu ya? Iya. Ini masih ada, dipertahankan. Oke. Tetapi kalau misalnya kita ingin membuat leather, ini yang harus hilang. Oke. Ya, ini hilang karena apa? Karena supaya ada bahan kimia tersebut bisa masuk ke dalam serat-serat kulit ini. Oke. Yang menjadikan kulit tadi apa? Statis atau apa? Stabil. Oh, stabil ya. Karena labil itu kan karena kulit itu kan bahan organik, Iya. mudah busuk. Iya. Tapi kalau stabil setelah dimasukin oleh bahan kimia, dia otomatis sudah bersifat stabil, Stabil. tidak labil lagi. Iya.
tidak membusuk, Iya. tidak mudah rusak gitu. Labil, tapi bukan labil emosinya ya. Iya. Iya, labil kulitnya. Iya. Siap. Oke, jadi ini contoh-contoh penampang kulit. Ya, Atau gimana? penampang kulit, potongan kulit. Hewan ya tapi ini Pak. Sebenarnya sama nggak sih? Hewan, manusia sama. Oke. Jadi mungkin takutnya nih nanti yang nonton kirain kita bahas kulit-kulit tentang ini Pak, apa perawatan kulit manusia. Oh. Jadi Loh, justru leather itu harus dirawat seperti perawatan kulit manusia. leather produk kayak seperti itu, Pak. Iya. Harus Karena dirawat. apa? Karena ini kan sudah nggak ada itu epidermisnya. Iya, iya. Kita aja kalau misalnya terkena matahari yang panas harus pakai pelembab. Benar. Atau kalau mungkin Mas Faiz mau ke pantai harus pakai apa? Sunscreen. Ya sunscreen atau Sunblock, sunblock gitu ya. iya. Itu kan kalau nggak gosong atau berubah. Iya, Kalau benar. kulit seperti itu harus dikasih pelembab juga. Oke. Minimal kita ada hand body Iya. untuk melembabkan kulit sepatu ataupun tas ataupun jaket Hand itu body. minimal. Hand body ini hand body sama kayak yang dipakai manusia atau? Iya. Bisa ya? Saya mau tanya apakah hewan juga pakai hand body kan enggak? Enggak. Iya, ada hand body-nya untuk apa manusia. Iya. Iya sih kalau kita bilang harus pakai hand body, kita nyari di apa supermarket juga nyari hand body untuk hewan juga nggak ada sih. Iya, nggak ada. Iya. Atau kecuali memang sudah ada produk yang khusus untuk membersihkan kulit atau melihara kulit. Oke. Tapi kan terlalu mahal nih Pak, Iya, ya. iya. Kita cari hand body yang merek-merek N itu Iya. atau merek yang lain itu Iya. bisa dipakai, diulaskan Oke. aja. Itu salah satu cara merawat Iya, kulit ya. supaya kulit. tidak terlalu pecah-pecah, kulit Iya. nggak kering. Nah, Iya. gitu. Oke. Nah, itu sedikit tips, bahkan ada tipsnya juga nih untuk Iya. merawat kulit. Karena kita kan di iklim tropis ya, Iya, yang iya. udah banyak mikrobianya segala Iya. macam itu kan harus kita jaga kelembabannya dan kulit itu harus tidak boleh kena air, Iya. ya kan? Iya. Karena ciri-ciri tadi itu imitation leather. Iya. Kalau misalnya kita beli kulit ini ya, tetesi air, dia Iya. akan meresap ke bawah. Tapi kalau imitation leather, Iya. dia akan menggenang, Oke, nggak langsung meresap. nggak langsung meresap. Itu Karena? ciri utamanya. Oh. Karena itu kan pori-pori. Iya, iya. Langsung meresap. Tapi kalau imitation leather kan hanya dilapisi plastik, Oke. kan nggak bisa. Iya, iya, iya. Atau mungkin bisa dibakar misalnya setelah Hmm. beli. Kalau dibakar, dia bakar hanya sekilas saja seperti gosong. Iya. Tapi kalau imitation leather tadi itu Iya. atau kulit imitasi dibakar langsung bus. Karena plastik. Oke, betul Oh. banget. Nah, itu sedikit tips-tips nih. Karena beberapa kali saya nonton video juga mungkin karena kurang edukasi ya. Kita kan juga tujuannya buat mengedukasi orang-orang juga yang biasanya mungkin ada orang review nih. Nge-review produk bilangnya ini pakai leather, akhirnya ada orang beli. Nah, yang beli itu tahu kalau itu bukan Bukan kulit. kulit. Nah, akhirnya Iya. kan merasa tertipu. Nah, itu Iya. sebenarnya bukan nggak nyalahin yang review, tapi mungkin kita kurang Kurang ya, edukasi. kurang Nah, ini edukasi. salah satu cara BPP ngasih edukasinya ya kita ngajak yang udah expert lah, yang udah khusus banget di bidang kulitnya. Ya belum Thomas, belum expert. Nggak ada saingannya soalnya sekolah Nggak ada kulitnya. sayang. Karena satu-satunya di Asia Tenggara ya. Wah iya bener banget nih, Politeknik ATK satu-satunya di Asia Tenggara. Jadi mereka bikin kulit imitasi atau lembaran yang mirip kulit lah sebenarnya seperti Iya, itu. iya. Itu kan hampir mirip dengan tiga bagian ini. Oke ya. Jadi di sana itu ada namanya top coat, Top coat, ada medium coat, iya. dan ada yang bagian dia itu bagian yang tadi itu polimernya. Oke. Atau untuk merekatkan di bagian kainnya. Iya. Kayak Itu pasti ada berarti- kain gitu. Ya, polimer itu kan bisa dari kompon polivinyl uritan Iya. gitu, atau bisa juga polivinyl klorida atau PVC atau PU di sini juga bisa. Oke. Itu yang bisa merekatkan ini, maka dibikin memang benar-benar dia seakan-akan mirip dengan kulit. Oke. Nah, maka disebut dengan kulit imitasi Mhm. atau lembaran yang mirip dengan kulit. Oke. Berarti gitu ya. Jadi itu bukan benar-benar dari hewan yang Bukan. tadi. Oke. Nah, Ya. sekarang kita udah tahu nih. Jadi buat teman-teman yang mau nyebut vegan leather, balik lagi ke tadi, Baikkan aja. silakan. Oke. Tapi setidaknya kalian harus tahu lah apa leather tuh yang seperti apa, dan vegan leather tuh sebenarnya bukan Bukan. benar-benar leather. Hanya lembaran Hanya yang lembaran mirip yang dengan menyerupai menyerupai kulit. Iya. Nah, oke. Tapi mungkin terlalu panjang ya. Kalau Iya. misalnya kita bikin brand, kemudian lembaran menyerupai kulit dari nanas ya, atau kulit nanas atau bagian lapisan nanas yang dibuat menjadi lapisan mirip kulit, kan terlalu panjang. Iya, terlalu. Nah, mungkin nggak laku ya. Nah, Maka dibikin
kata yang enak ya, vegan leather. Nah, oke, itu kita udah dapet jawabannya dari keresahan kita. Kalau mau bahas ini gimana cara ngedukasinya orang-orang biar nggak salah. Sebenarnya sebutannya nggak salah, cuma takutnya orang-orang salah paham akhirnya gara-gara terlalu sering nyebut karena di masyarakat itu kadang-kadang salah kaprah ya. Iya. Yang penting booming, yang penting bisa meledak, itu yang bisa tertanam di pikiran. Tapi dasarnya itu harus paham. Oke, benar-benar. Nah, oke, sekarang ada lagi nih Pak, pertanyaan lagi nih. Jadi sekarang banyak brand-brand lokal yang menggunakan kulit nabati. Kita menyebutnya Vegtan Leather atau kulit nabati ya kalau di bahasa. Ya, benar. Itu mereka selalu memberikan embel-embel kulit ramah lingkungan si kulit nabati ini. Vegetable tanning leather. Itu kan menggunakan bahan penyamak kulit yang nabati. Iya. Oke. Jadi dari kulit nabati bahan penyamak kulit nabati itu dari apa sih Pak? Itu dari tanning ya, karena tanning itu bahan penyamak itu biasanya kita menggunakan logam-logam berat atau garam-garam mineral seperti kromium atau Zn atau aluminium, itu biasa digunakan. Tapi sekarang ini kan ada peraturan di industri perkulitan yaitu harus menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan. Benar. Bahan-bahan ramah lingkungan itu apa? Yaitu ya kita menggunakan bahan-bahan yang tidak mencemari lingkungan nantinya untuk sebagai limbahnya. Iya. Kalau contohnya di sini adalah kita menggunakan krom. Krom itu yang kita gunakan adalah garam krom yang dia itu sebenarnya tidak berbahaya di lingkungan. Karena krom valensi 3. Iya. Tetapi setelah menjadi limbah, kemudian berinteraksi dengan lingkungan, maka dia akan berubah menjadi krom valensi 6. Krom valensi 6 itulah yang berbahaya di lingkungan. Ya. Maka di sini kita menggunakan yaitu bahan dari nabati. Nabati apa? Yaitu dari serbuk akasia. Pohon akasia, dibikin tepung. Bisa, atau bisa juga ini ada yang baru booming dari diteliti itu yaitu dari tandan pisang kepok. Itu juga bisa. Harus pisang kepok gitu atau? Nah, kita kan juga cari sesuatu yang kandungan tanninnya tuh tinggi. Yang bisa untuk menyamak kulit. Tandan pisang kepok itu juga tinggi. Kemudian ada yang tara. Tara itu juga jenis nabati, atau mimosa tadi itu yang akasia itu. Ya, macam-macam seperti itulah yang bisa dikatakan mereka ini tidak dapat mencemari lingkungan yang berbeda karena itu langsung terurai di lingkungan. Limbahnya ya Pak ya? Limbahnya. Jadi sebutan kulit ramah lingkungan itu berarti sebenarnya bukan ke kulitnya, lebih tepatnya ke limbahnya. Iya, ke proses penyamaan atau limbah yang dihasilkan. Itu kulit yang ramah lingkungan yang sekarang ini. Atau green industry ya seperti itu. Tapi kalau ada yang menyebut bahwa ini loh kulit ya tadi itu vegan leather itu ramah lingkungan, kita malah belum tahu membuat lembaran mirip itu yang dari mana gitu ya. Itu dari mana lembarannya itu? Mungkin bisa menggunakan polimer atau menggunakan PU atau PVC apa yang kita tidak tahu itu berbahaya atau tidak. Karena kita baru ngetrend sudah di image kita ini adalah dari nabati, bukan dari bahan kimia. Padahal kulit itu kan juga merupakan bahan organik, bukan bahan kimia. Hanya prosesnya itu menggunakan apa ya? Yang sekarang baru booming, yang baru banyak di dunia itu kan karena tanning, penyamaan kulit. Tapi terkait dengan vegan tadi itu, kita belum mempelajari terlalu khusus bahan kimia apa yang dihasilkan di sana, limbahnya itu apa yang dihasilkan di sana. Apakah mungkin bisa berbahaya dibandingkan dengan penyamaan kulit? Berarti ini sebenarnya juga hal baru yang belum sempat diteliti lebih dalam ya? Karena itu bukan kulit, sehingga kami nggak akan meneliti itu. Karena kami kan politeknik yang khusus untuk membidangi kulit dan produk kulit. Ya, kalau memang karet dan plastik kita untuk mensupport dari industri perkulitan, ya kan? Karena kita juga bisa untuk menyelidiki apa sih sebenarnya kulit imitasi yang dibuat menggunakan PVC atau mungkin dengan PU itu bagaimana. Nah, untuk membandingkan kekuatannya bagaimana ataupun dengan kita untuk terkait dengan soal sepatu atau mungkin aksesoris dalam sepatu itu kita butuh suatu mata kuliah yang mendukung di sana. Ya, contohnya adalah teknologi plastik ataupun teknologi karet. Gitu. Tapi untuk yang tadi vegan leather, kita nggak akan mempelajari karena itu bukan dari kulit. Bahkan nggak mencoba meneliti Pak nih. Nggak coba. Kami nggak akan mencoba karena itu bukan kulit. Cuma kita mencoba mengedukasi kalau itu bukan kulit.
Oke, dan jadi itu tadi obrolan kita tentang yang pertama tadi kita bahas tentang vegan leather, kemudian kulit nabati yang sekarang pakai embel-embel kulit ramah lingkungan nih. Kulit Jadi ramah jadi lingkungan. sekarang tuh banyak banget brand-brand alas kaki tuh Pak yang kalau ada kulit nabatinya bilang ini kulit ramah lingkungan gitu. Takutnya sih balik lagi kita takutnya orang-orang anggap semua kulit nabati itu ramah lingkungan gitu. Gimana? Kalau saya bilang bahwa kulit nabati itu kulit ramah lingkungan antara 75% 80% iya. Bisa juga kulit nabati yang ramah lingkungan itu kulitnya oke untuk proses tanningnya menggunakan bahan-bahan nabati. Iya. Tapi untuk proses yang belumnya, apakah pada proses pembuangan bulu Iya. itu sudah menggunakan bahan yang ramah lingkungan atau belum? Nah, itu. Ya. Kadang ya mungkin balik lagi ke edukasi. Kadang kurang pengetahuan orang tentang proses penyamakan tadi. Iya. Dia taunya waktu proses tanningnya pakai mimosa powder, tapi nggak tahu proses Sebelumnya. pembuangan bulu. Nah, Iya. sebelumnya kalau untuk proses penghilangan bulu secara umum menggunakan yaitu Na2S, natrium bisulfida. Nah, Itu sangat berbahaya di lingkungan karena nanti akan menghasilkan suatu es di dalam lingkungan Na2S itu yang berbau seperti Yang nggak enak itu loh, pasta yang bukan, panas. Pak? Nah, kita bikin pasta kan terusan. iya jadi Kemudian kita oles di bagian flashnya sehingga bulu-bulunya itu bisa kita tarik dengan baik. Nah, itu Tetapi itu bulu tersebut ada sisa di dalam bagian-bagian struktur kulitnya. Masih ada seperti ini, masih tertanam. Misalnya ini kejabut, tapi di dalamnya sini akarnya masih ada. masih ada Iya. Na2S tadi itu. Masih ada akar bulunya. Oh, oke. Padahal tujuan dari proses pembuangan bulu kan supaya mulus ya, seperti Iya, mulus seperti iya, ini. seperti Tapi halus. di dalamnya sendiri kita kan nggak tahu bulu akarnya masih ada di situ, belum bisa Oke. kejabut. Mm. Maka kalau namanya ramah lingkungan berarti kita bisa menggunakan enzim atau enzim Iya. yang bersifat yaitu protease, penghancur semua bulu, Oke. penghancur semua protein keratin. Mm-mm. Nah, kalau menggunakan enzim itu adalah selain ini hilang, dia akan menjabut sampai ke akarnya. Karena enzim atau enzim ini dia akan masuk merombak dan merusak semua struktur keratin yang ada di dalam. Oke. Dan di kami di Politeknik ATK sudah banyak menggunakan bagian enzim untuk proses Perontakan dari bulu. unhairing atau perontokan bulu. Oke. Begitu juga karena kita ada 24 proses tanning ini, Iya, pengolahan ini sampai akhir nih, sampai finish. akhir, sampai finishing Oke, itu 24 proses. Nah, dari situ apabila ini menggunakan enzim ataupun yang ramah lingkungan itu selain unhairing, kita juga nanti ada proses limingnya itu menggunakan kapur atau enggak. Kadang-kadang kita bisa merubah kapur itu dengan yang lain kapur. Iya. Bisa menggunakan kaolin. Ya. Oke. Kaolin itu sejenis tepung yang dia itu juga tidak menghasilkan panas di lingkungan sekitar. Mm-mm. Nah, itu bisa kita menggunakan aplikasi antara kaolin sama enzim tersebut untuk supaya fungsi liming ini kan membengkakkan kulit sehingga bulu itu tercabut. Iya. Nah, kemudian ada proses bedding atau proses penghilangan protein globuler. Itu juga harus menggunakan enzim. Oke. Nah, kalau menggunakan bahan-bahan kimia yang lain, tapi kemudian pada proses tanningnya menggunakan apa tadi itu nabati ya, mimosa, nabati, ya. tapi yang lain tidak, itu juga bukan disebut Sama aja dengan bohong. bukan Nggak bisa 100% Iya. ramah lingkungan juga. Maka tadi saya bilang saya bisa menyebut sekitar 75 atau 80% lah itu bisa dinyatakan ramah lingkungan. Tapi bagaimana dengan proses yang lain? Apakah menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan? Oke. Jadi pertama yang embel-embel ramah lingkungannya itu bukan ke kulitnya, tapi ke prosesnya. Semua prosesnya. Oke. Jadi itu tadi mungkin buat teman-teman yang selama ini dengar kata-kata ramah lingkungan karena kulit nabati, ada hal yang harus kalian ketahui juga. Jadi bukan ramah lingkungan si kulitnya, tapi prosesnya yang benar. Prosesnya sehingga nanti bisa dilihat kandungan BOD, COD, TSS-nya dari limbah tersebut. Karena nanti produk akhirnya adalah limbah ya. Iya. Dari pihak lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup atau mungkin badan lingkungan itu pasti yang melihat adalah limbahnya. Oke. Nah, limbah ini bagaimana? Kulitnya ini bagaimana prosesnya kan ya? Oke. Menarik banget nih tentang kalau ngomongin penyamakan kulit itu sebenarnya menarik, Pak. Cuma kalau Ya butuh bersemester-semester. iya, tapi kalau baru dengerin kayaknya apa Apa ini? Na2S Iya. itu apa ya? Iya. Mungkin dari Politeknik ATK punya nggak sih kayak video tentang itu apa proses-prosesnya 24 proses tadi gitu. Kemudian Kita ada. ada. Ada setiap prosesnya ada karena apalagi dalam kondisi yang sekarang ini ya, jadi Iya. setiap mata kuliah itu kita bikin suatu video tutorial. Wah, keren tuh.
Jadi mahasiswa yang harusnya praktek di lab pada tahun 2020 ya. Iya. 2020 mau nggak mau dosen dan asisten ini membuat suatu video tutorial bagaimana tahapan-tahapan proses penyamaan kulit khusus untuk yang penyamaan mata kuliah penyamaan kulit. Oke. Karena WFH. Pandemi. Karena nggak boleh kan tahun Iya, 2020 baru ganas-ganasnya itu. Nah, tetap muka. ya, tapi kemudian tahun 2021 awal mereka harus tetap masuk offline, tapi kita ya dengan prokes yang kuat. Iya. Nah, pengen banget sebenarnya videonya itu bisa nggak sih Pak kalau dilihat publik mungkin di boleh YouTube? saja sebenarnya, kami sih nggak merahasiakan itu karena ilmu itu kan untuk semua ya. Iya. Jadi diperkenalkan aja. Nah, daripada melihat videonya, datang aja langsung ke kampus kami di Politeknik ATK Jakarta. Wah, bisa nih langsung. Boleh dengan senang hati. Boleh. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran, sebenarnya banyak sih orang yang penasaran, pengen dong aku lihat proses pembuatan kulit, pengen dong bikin sepatu atau proses pembuatan sepatu kayak gimana. Mereka tuh kayak ngerasa, tapi masuk ke kantor gituan emang boleh gitu. Boleh, kami terbuka, kami open karena kami adalah pelayan masyarakat. Sama seperti BPP juga. Iya sama, Mau karena kita kan konsultasi. sama-sama di bawah Kementerian Iya, Perindustrian. benar banget ya. Saling mendukung untuk di UKM maupun masyarakat setempat. Oke, bener banget. Jadi buat siapapun yang penasaran, jangan dipendem aja penasarannya, berangkatlah gitu loh, datang. Betul. Kita terbuka, kita tuh ada untuk masyarakat emang ya Pak ya. Jadi mungkin teman-teman yang ada di sana jangan mudah percaya dengan hoax itu ya. Karena kadang-kadang kan banyak sekali langsung ini postingannya siapa, ini postingan siapa. Datang aja ke sumbernya langsung, kita akan menerima kok. Oke, siap. Terima kasih Pak informasinya nih. Kalau Siap, ada yang mau terima datang kasih. silakan ke BPP juga nih kalau mau datang konsultasi tentang produk atau alas Sepatu kaki. jelas, alas kaki ke BPP. Langsung aja ke BPP. Tapi Gratis. materialnya boleh datang ke Politeknik. Nah, itu ATK kita Jakarta. nanti bekerja sama ya. Udah itu semua gratis kok. Konsultasi tuh nggak ada yang berbayar karena kita emang ya udah kita udah dibayar negara tuh, ngapain kita lagi ke mereka. Asal kita itu bisa melayani, kita akan dibayar tentunya dengan yang di atas. Oke, Iya, bener iya. banget. Oke, mungkin itu saja Pak sedikit yang kita obrolin. Mungkin nanti kalau kedepannya ada keresahan-keresahan lagi saya bakal datang ke sini lagi Pak. Siap. Dengan Mungkin senang hati kami melayani. Kita ini take video di lab penyamakan atau di tempat lab karet atau Boleh. apalah gitu ya. Siap. Ini ATK mungkin lebih tahu prosesnya Iya. juga. Dengan senang hati kami akan tetap melayani masyarakat dan mungkin teman-teman semuanya. Oke Pak Ari, itu tadi obrolan kita tentang kulit dan keresahan teman-teman BPP tentang material kulit. Iya, terima kasih Mas Fa ya, gitu ya, Mas Fa gitu ya. Dia nggak mau dipanggil Pak, jadi Mas aja. Iya, Karena saya masih muda. iya. Saya juga masih muda, umur kita kan 11-12. Iya bener. Saya tadi masuk gerbang aja dikira mahasiswa kok Pak. Oh iya? Iya. Oh, saya masuk gerbang malah diusir. Awas, jangan lewat. Oke, saya rasa cukup lah Pak ya untuk obrolan kita tentang sedikit tentang kulit. Terima kasih informasinya. Semoga bisa bermanfaat. Baik, oke. Terima kasih sharingnya juga Pak. Semoga nggak banyak yang salah paham lagi dengan sedikit sharing kita. Semoga kita juga bisa ketemu lagi untuk ngobrolin kulit lebih dalam lagi nih Pak. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih atas kehadirannya, waktunya Pak Siap. Ari. Sukses selalu untuk BPP. Amin, Iya. alhamdulillah. Oke, siap. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman yang udah mau dengerin atau mau nonton karena ini ada di YouTube juga nantinya. Terima kasih dan sampai jumpa di Sulas Podcast selanjutnya. Bye. Bye.